semuanya selalu dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau begitu selanjutnya Ibu mau menanyakan materi minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas mengenai gaya. Ingat ya, di mana gaya itu dapat merubah bentuk, arah, dan kecepatan suatu benda. Nah, contohnya seperti ketika seseorang mendorong meja, maka di situ terjadi gaya gesek dan gaya dorong. Nah, kira-kira seperti itu konsep gaya yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang kerja dan usaha. Nah, melalui serangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan mengenai konsep kerja atau usaha. Nah, kemudian siswa diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam usaha dan rumusnya. Kemudian, siswa diharapkan dapat menganalisis hubungan antara usaha dan energi potensial. Kemudian, diharapkan siswa dapat menerapkan konsep kerja dan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir diharapkan siswa dapat menyajikan hasil pemecahan masalah dengan menggunakan rumus usaha dan energi potensial. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan agar kita lebih memahami mengenai materi kerja dan usaha. Simak penjelasan berikut. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi fisika yaitu kerja dan usaha. Nah, pada materi ini ada beberapa subbagian yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada konsep usaha, macam-macam usaha, usaha oleh beberapa gaya, usaha oleh gaya berat. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan mengenai konsep usaha. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang gaya, di mana gaya adalah cara untuk membuat benda bergerak ataupun berhenti. Nah, kita telah mengetahui bahwa benda dapat bergerak karena adanya gaya. Suatu gaya yang dilakukan pada sebuah benda dan menyebabkan benda itu bergerak disebut usaha. Atau dengan kata lain, usaha adalah suatu gaya yang dilakukan pada sebuah benda dan menyebabkan benda itu bergerak. Usaha yang dilakukan sebanding dengan besarnya gaya dan perpindahan. Nah, coba perhatikan gambar berikut, di mana di situ terlihat seorang anak mendorong lemari. Nah, ketika anak tersebut mendorong lemari, maka ia mendorong dengan menggunakan gaya. Akan tetapi, ketika lemari itu tidak berpindah atau tidak bergerak, maka dia tidak melakukan usaha. Nah, ketika seorang anak mendorong lemari dan terjadi perpindahan, maka disitulah disebut dengan usaha, karena adanya perpindahan dari titik sebelumnya ke titik berikutnya. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan perpindahan benda, di mana satuan usaha dalam standar internasional adalah joule. Secara matematis, usaha dirumuskan sebagai W sama dengan F dikali S atau sama dengan F dikali S cos alpha, di mana W adalah usaha dengan satuan joule, kemudian F adalah gaya di mana satuannya adalah newton, S adalah perpindahan, satuannya meter, dan alfa adalah sudut antara F dan S, derajat atau radian. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai macam-macam usaha yang dilakukan. Yang pertama, ada gaya searah perpindahan, di mana sudut alfanya adalah 0 derajat. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Di situ terlihat bahwa posisi antara gaya dan perpindahan benda searah dengan perpindahan dan membentuk sudut 0 derajat. Nah, karena cos 0 derajat sama dengan 1, maka usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F dikali S. Nah, sehingga kita rumuskan seperti ini, W sama dengan F dikali S cos alpha. Karena cos alpha 0 derajat sama dengan 1, maka W sama dengan F dikali S. Nah, selanjutnya yang kedua, ada gaya tegak lurus perpindahan, di mana alfanya adalah 90 derajat. Oke, selanjutnya perhatikan kembali gambar tersebut.
Di situ terlihat bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya yang tegak lurus dengan arah perpindahan benda. Karena cos 90 derajat adalah 0, maka W sama dengan F dikali S, sehingga W sama dengan 0. Berdasarkan gambar di atas, maka rumus usaha yang dilakukan benda dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di situ kita lihat W sama dengan F dikali S cos alfa. Karena alfanya adalah 90 derajat dan cos 90 derajat itu adalah 0, maka W sama dengan F dikali S dikali 0, sehingga hasil W adalah 0. Kemudian yang ketiga, ada gaya berlawanan arah dengan perpindahan, di mana sudut alfanya adalah 180 derajat. Oke, lihat gambar. Di gambar tersebut, kita lihat bahwa usaha yang dilakukan oleh benda yang mengalami gaya berlawanan arah dengan perpindahan benda, sehingga W sama dengan F dikali S cos alfa. Karena berlawanan arah, jadi alfa 180 derajat sama dengan min 1, maka W sama dengan min F dikali S. Oke, untuk lebih jelas kita lihat rumusnya. W sama dengan F dikali S cos alfa. Nah, karena cos 180 derajat adalah min 1, maka W sama dengan min F dikali S. Selanjutnya yang keempat, ada perpindahan sama dengan 0 atau benda tetap diam, di mana S sama dengan 0. Nah, lihatlah gambar tersebut. Di situ terlihat bahwa usaha yang dilakukan oleh benda yang tidak mengalami perpindahan benda adalah 0. Karena perpindahan 0, maka W sama dengan F dikali 0 cos alfa, sehingga W sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai usaha oleh beberapa gaya. Yang pertama, ada usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya secara individual. Perhatikan gambar 2.1 mengenai usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya pada perpindahan yang berbeda. Nah, usaha itu adalah besaran skalar, maka usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya pada perpindahan yang berbeda dapat dihitung sebagai hasil penjumlahan aljabar dari usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya secara individual. Sehingga rumus usahanya adalah W sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4 dan seterusnya sampai Wn. Oke, selanjutnya yang kedua, itu adalah masing-masing gaya bekerja serentak pada perpindahan yang sama. Silakan perhatikan gambar 2.2 mengenai usaha yang dilakukan oleh gaya pada perpindahan yang sama. Nah, di situ terlihat bahwa usaha total yang dilakukan oleh beberapa gaya yang bekerja serentak dapat kita hitung sebagai hasil kali resultan komponen gaya yang segaris dengan perpindahan dan besarnya perpindahan. Nah, sehingga rumus usahanya adalah W sama dengan Fx1 ditambah Fx2 ditambah Fx3 ditambah Fx4 dan seterusnya sampai Fxn dikali S, di mana S itu adalah sigma N sama dengan 1 Fxn dikali S. Atau bisa juga kita jadikan W sama dengan sigma Fx dikali S, maka W sama dengan F dikurang F kecil dikali S. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Nah, anggap sebuah benda bermassa M dilepas dari ketinggian H di atas permukaan bumi. Benda akan jatuh karena pengaruh gaya gravitasi, sehingga rumusnya W sama dengan F dikali H, karena F sama dengan M dikali G, sehingga W sama dengan M dikali G dikali H. Tapi setelah kita lihat, ternyata rumus usaha ini sama dengan rumus energi potensial, bukan begitu? Nah, kira-kira apa hubungan antara energi potensial dan usaha? Simak penjelasan berikut ini. Nah, usaha ini positif karena arah gaya dan perpindahan sama-sama ke bawah, sehingga kita lihat kasus di mana benda dinaikkan dari lantai perlahan-lahan hingga ketinggian H. Oke, perhatikan gambar ya.
Nah, di sini arah perpindahan ke atas berlawanan dengan arah gaya berat ke bawah, sehingga usahanya negatif. W sama dengan min M dikali G dikali H. Nah, ketika benda berpindah secara horizontal, gaya gravitasi tidak melakukan usaha karena arah perpindahan tegak lurus arah gaya. Nah, sehingga usaha yang dilakukan benda sama dengan energi potensial benda tersebut. Oke. Sehingga dapat pula kita simpulkan bahwa rumus W sama dengan delta EP atau delta energi potensial, sehingga W sama dengan M dikali G dikali H2 dikurang M dikali G dikali H1, sehingga W sama dengan M dikali G buka kurung H2 dikurang H1, di mana W adalah usaha dengan satuan joule, EP adalah energi potensial dengan satuan joule, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi benda. Nah, dari satuan saja bisa kita lihat bahwa usaha dan energi potensial memiliki satuan yang sama, sehingga kedua hal ini saling berhubungan. Nah, untuk lebih jelas silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Dua buah gaya masing-masing F1 sama dengan 10 Newton dan F2 sama dengan 5 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 5 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya ya. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal ini. Kita gunakan rumus W sama dengan F1 ditambah F2 dikali S. Dimana kita ketahui bahwa F1 sama dengan 10 Newton dan F2 sama dengan 5 Newton. Kemudian S atau perpindahannya adalah 5 meter. Nah, sehingga W sama dengan 10 ditambah 5 dikali 5. Dan W sama dengan 15 dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 75 Joule. Nah, baiklah. Itulah tadi pembahasan mengenai materi kerja atau usaha. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah usaha itu merupakan gaya yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda sebesar arah perpindahannya, di mana usaha akan terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Nah, semakin besar gaya yang kita gunakan untuk memindahkan suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang kita lakukan. Dan semakin besar perpindahan suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang kita lakukan. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita hari ini mengenai kerja dan usaha. Apabila masih ada yang kurang mengerti, silakan bertanya. Oke, untuk menutup pertemuan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.